Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas mengenai konflik terorisme pengeboman bunuh diri di Gereja Surabaya menggunakan metode Fear and Need. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang terorisme. Terorisme adalah sebuah tindak pidana atau sebuah kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia sekarang ini, terutama di Indonesia. Nah, terorisme yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini memiliki keterkaitan ideologi, sejarah, dan juga politik, serta merupakan bagian dari dinamika lingkungan strategis pada tataran global dan regional. Nah, kendati pun aksi terorisme yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa dekade terakhir ini kebanyakan dilakukan oleh orang Indonesia dan sedikit didalangi oleh aktor-aktor dari luar. Akan tetapi satu hal yang tidak dapat dibantah bahwa aksi terorisme yang ada di Indonesia ini merupakan sebuah gabungan antar pelaku domestik dengan mereka yang memiliki jaringan transnasional. Nah, tindak pidana terorisme sendiri dalam kenyataannya juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrat melekat dalam diri manusia, yakni hak untuk hidup dan hak untuk merasa aman dan nyaman. Di dalam undang-undang, terutama di dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945, diatur terkait dengan pengakuan hak asasi manusia, yakni pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan pasca amandemen diatur dalam pasal 28, yakni 28A sampai 28C terkait hak asasi manusia. Nah, selain melanggar hak asasi manusia, di Indonesia sendiri perilaku terorisme, tindak kejahatan terorisme itu juga diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yakni Perpu nomor 1 tahun 2002 yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang RI dengan nomor 15 tahun 2003. Nah, latar belakang lahirnya undang-undang tersebut adalah adanya tragedi bom Bali di Seri Club dan Pedis Club di Kuta Legian Bali pada 12 Oktober 2002 yang menjadi latar belakang dari lahirnya undang-undang tersebut. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya yang sebelumnya, bahwasanya tindak pidana terorisme itu bukan hanya sekedar menakut-nakuti, mengancam, atau hanya sekedar meneror, akan tetapi upaya untuk menghilangkan nyawa beberapa orang yang dampaknya tentu juga membuat kerusakan di suatu tempat tersebut. Nah, dengan perbuatan kejahatan yang dinilai memiliki dampak cukup besar tersebut, tentu dapat disimpulkan bahwasanya dalam perbuatan kejahatan tersebut juga membutuhkan aliran ataupun modal dana yang cukup besar untuk entah merakit bom, untuk membuat senjata, dan lain sebagainya. Dan hal ini disikapi serius oleh pemerintah Republik Indonesia dengan mengeluarkan undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme. Hal itu termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2013 nomor 9 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Sedangkan pendanaan terorisme sendiri ialah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk digunakan atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme. Definisi dari pendanaan tersebut telah dituangkan juga dalam undang-undang tersebut, yakni pada ayat 1 pasal 1
bab 1 di ketentuan umum dalam undang-undang tersebut. Salah satu contoh terkait pendanaan tersebut ialah dari pemberitaan media pada tahun 2021 kemarin, yakni lembaga amil milik terorisme Jamaah Islam ataupun JI serta lembaga amal zakat Baitul Mal Abdurrahman bin Auf atau LAZBM ABA yang mengaku pada waktu itu menerima uang sekitar 70 miliar per tahun. Kemudian tindak pidana ataupun hukuman maksimal pelaku pendanaan terorisme ialah paling lama 15 tahun penjara atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Nomor 9 Tahun 2013 di bab 3 di bab 3 pasal 4. Di sini saya akan menjelaskan beberapa aksi teror yang terjadi di Surabaya pada tahun 2018, tepatnya pada bulan Mei. Aksi teror ini ditujukan untuk gereja-gereja yang ada di Surabaya, dan yang terlibat di sini adalah beberapa anggota keluarga yang sudah terafiliasi oleh jaringan teroris. Yang pertama yaitu aksi teror di Gereja Santa Maria Tak Bercela. Nah, kejadian ini terjadi pada tanggal 13 Mei, yang mana kejadian tersebut bermula dari sebuah mobil yang terparkir di dekat dari gereja tersebut. Nah, kemudian tiba-tiba bom meledak dari mobil tersebut. Kejadian ini menewaskan 3 orang beserta dengan pengebom tersebut. Yang kedua yaitu serangan di Gereja Kristen Indonesia atau GKI di Ponorogo. Kejadian ini masih berkaitan dengan pengebom yang sebelumnya yang di Gereja Santa Maria tadi. Tanggalnya pun juga sama, tanggal 13 Mei tahun 2018. Kejadiannya ini bermula dari sekelompok orang yang masih berkaitan dengan pengebom yang sebelumnya tadi. Kemudian itu mereka itu memarkirkan mobilnya di depan Gereja Kristen Indonesia ini tadi. Nah, kemudian bom bunuh diri tersebut tiba-tiba meledak dan menewaskan 1 anggota keluarga dan melukai beberapa orang yang berada di gereja tersebut. Serangan di Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya atau GPPS. Pada 13 Mei juga, serangan bom bunuh diri terjadi di Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya. Seorang anggota keluarga melakukan serangan bom bunuh diri di pintu masuk gereja. Serangan ini menewaskan seorang anak kecil dan melukai beberapa orang. Selanjutnya yaitu serangan di markas kepolisian Surabaya. Pada 14 Mei 2018, sebuah keluarga yang terafiliasi dengan jaringan teroris melakukan serangan bom bunuh diri di markas kepolisian Surabaya. Mobil yang dipenuhi bahan peledak meledak di gerbang markas polisi, menewaskan beberapa petugas kepolisian. Serangkaian serangan bom bunuh diri di gereja-gereja Surabaya ini mengejutkan dan menimbulkan kecaman dari masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Serangan-serangan tersebut dilakukan oleh keluarga yang diyakini terafiliasi dengan Jamaah Ansarud Daulah atau JAD, sebuah jaringan terorisme yang berafiliasi dengan ISIS atau Islamic State of Iraq and Syria. Serangkaian serangan bom yang terjadi di Surabaya pada tahun 2018 pasti menyebabkan dampak yang signifikan, terutama dalam bidang sosial, politik, juga keamanan. Nah, beberapa ini adalah dampak utama yang disebabkan dari serangan bom tersebut. Yang pertama yaitu kerugian nyawa serta luka-luka. Akibat dari serangan bom ini, beberapa orang ada yang kehilangan nyawa, termasuk orang yang melakukan penyerangan.
Selain itu juga ada masyarakat yang mengalami luka-luka. Nah, akibat dari kehilangan nyawa serta luka-luka ini mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban serta masyarakat secara umum. Nah, dampak yang kedua yaitu ketakutan dan kekhawatiran. Akibat dari serangan bom di Surabaya pada tahun 2018 ini meningkatkan kekhawatiran dan kewaspadaan masyarakat tentang teroris. Nah, masyarakat akan menjadi lebih waspada dan mereka sadar akan potensi bahaya yang ada di sekitar mereka. Jadi hal ini menyebabkan masyarakat itu apabila keluar selalu was-was, akankah saya aman di sini atau tidak. 3. Perubahan keamanan. Adanya peristiwa bom di Surabaya tersebut juga memberikan dampak besar terhadap keamanan di Indonesia, yang mana dari pihak keamanan menjadi lebih meningkatkan kembali langkah-langkah keamanan di seluruh negeri untuk mencegah terjadinya serangan-serangan serupa terjadi di masa depan. Berikut adalah beberapa aspek dari perubahan keamanan. Yang pertama, peningkatan pengawasan. Pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap kelompok teroris dan jaringan terorisme. Upaya intelijen diperkuat untuk mendeteksi dan mencegah rencana serangan sejak dini. Langkah-langkah keamanan ditingkatkan di berbagai sektor, termasuk pengawasan terhadap pergerakan dan komunikasi para teroris. Yang kedua, peningkatan keamanan tempat ibadah. Keamanan gereja, sekolah, dan tempat-tempat ibadah lainnya diperketat. Pengamanan fisik seperti peningkatan jumlah petugas keamanan dan pemeriksaan yang lebih ketat terhadap orang dan barang bawaan diterapkan untuk melindungi tempat-tempat tersebut dari serangan terorisme. Yang ketiga, kerjasama dengan masyarakat. Pemerintah melibatkan masyarakat dalam upaya keamanan dengan membangun kesadaran akan ancaman terorisme dan mengajak masyarakat untuk melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Program-program pencegahan terorisme dan deradikalisasi juga dilakukan untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan dan mencegah penyebaran ideologi terorisme. Yang keempat, peningkatan keamanan di perbatasan. Langkah-langkah keamanan diperkuat di perbatasan untuk mencegah masuknya anggota kelompok teroris dan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk serangan teroris. Peningkatan kerjasama dengan negara-negara tetangga dilakukan untuk pertukaran informasi dan pemantauan terhadap aktivitas teroris lintas batas. Perubahan keamanan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya serangan terorisme di masa depan dan melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman yang dapat membahayakan keselamatan dan stabilitas. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan keamanan secara holistik dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan, masyarakat, dan juga kerjasama internasional. Selanjutnya, dampak keempat ada kondisi sosial. Serangan bom di Surabaya memiliki dampak signifikan terhadap kondisi sosial di Surabaya dan khususnya di Indonesia secara luas. Dalam situasi seperti ini, masyarakat menunjukkan solidaritas dan kebersamaan yang luar biasa dalam menghadapi trauma dan mendukung para korban. Pertama, di Surabaya, masyarakat setempat bersatu dan saling mendukung dalam mengatasi dampak psikologis dan emosional yang diakibatkan oleh serangan bom tersebut. Mereka menjalin hubungan solidaritas yang kuat dengan para korban dan keluarga yang terkena dampak, memberikan dukungan moral serta bantuan finansial dan kebutuhan lainnya untuk membantu pemulihan mereka. Selanjutnya, di Indonesia terjadi gelombang kepedulian sosial yang besar terhadap korban serangan bom. Masyarakat dari berbagai daerah menggalang dana dan sumber daya untuk membantu korban, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga amal dan juga relawan. Selain itu, berbagai acara penggalangan dana dan kegiatan sosial diadakan untuk mendukung pemulihan para korban. Reaksi sosial ini mencerminkan rasa persatuan dan kepedulian yang kuat dalam masyarakat Indonesia. Meskipun terjadi tragedi yang mengejutkan, solidaritas dan kebersamaan masyarakat dalam mengatasi dampaknya menjadi faktor penting dalam proses pemulihan. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap kepentingan bersama dan nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, pemerintah juga terlibat dalam mendukung pemulihan sosial pasca serangan dengan menyediakan bantuan dan dukungan kepada korban dan keluarga mereka. Program pemulihan psikososial dan rehabilitasi juga dilakukan
untuk membantu korban dalam mengatasi trauma dan kembali ke kehidupan normalnya. Jadi secara keseluruhan, serangan bom di Surabaya tidak hanya mengguncang masyarakat, tetapi juga memperlihatkan solidaritas dan kebersamaan yang luar biasa dalam menghadapi tragedi tersebut. Reaksi sosial yang kuat ini menjadi landasan yang penting dalam proses pemulihan dan membuktikan kekuatan serta daya tahan sosial pada masyarakat di Indonesia. Dan selanjutnya dampak terhadap reaksi internasional. Serangan bom di Surabaya pada tahun 2018 ini mendapatkan perhatian internasional yang cukup luas dan memicu kecaman dari komunitas internasional. Negara-negara lain mengecam serangan teror ini dan menyatakan solidaritas mereka dengan Indonesia dalam melawan terorisme. Dan berikut terdapat beberapa aspek dari reaksi internasional terhadap serangan tersebut. Yang pertama, ada kecaman terhadap serangan teror. Negara-negara lain secara tegas mengutuk serangan bom tersebut sebagai tindakan teror yang kejam dan tidak manusiawi. Pemimpin negara dan perwakilan internasional secara terbuka menyatakan bahwa mereka berdiri bersama Indonesia dalam melawan terorisme. Berikutnya yang kedua, ada solidaritas dengan Indonesia. Banyak negara dan komunitas internasional mengekspresikan solidaritas mereka dengan Indonesia dan rakyatnya yang terkena dampak dari serangan tersebut. Mereka menunjukkan dukungan dan kesiapan untuk membantu Indonesia dalam upaya melawan terorisme. Yang ketiga, ada dukungan untuk keamanan. Beberapa negara menawarkan bantuan dan dukungan kepada Indonesia dalam memperkuat keamanan dan dalam melawan terorisme. Ini bisa mencakup bantuan intelijen, kerjasama dalam pelatihan keamanan, dan peningkatan kerjasama di tingkat internasional untuk mencegah serangan teror serupa. Yang keempat, ada kemitraan internasional dalam melawan terorisme. Serangan bom di Surabaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman internasional tentang pentingnya kerjasama global dalam melawan terorisme. Negara-negara lain dapat meningkatkan kolaborasi dengan Indonesia dan lembaga internasional dalam berbagai informasi intelijen, pengembangan strategi pencegahan terorisme, dan penindakan terhadap jaringan terorisme. Dan yang kelima, ada pemantauan terhadap ancaman terorisme global. Serangan ini juga memperkuat perhatian internasional terhadap ancaman terorisme global. Negara-negara lain mungkin memperkuat langkah-langkah keamanan mereka sendiri dan meningkatkan kerjasama regional dan internasional untuk mencegah dan mengatasi ancaman terorisme. Reaksi internasional yang terjadi setelah serangan bom di Surabaya pada tahun 2018 menunjukkan pentingnya kerjasama global dalam melawan terorisme. Solidaritas dan dukungan internasional tersebut memberikan dorongan kepada Indonesia untuk terus melawan terorisme dan meningkatkan keamanan dalam negeri. Dan untuk dampak yang terakhir yaitu perubahan kebijakan pemerintah. Setelah serangan bom di Surabaya tersebut, pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dalam melawan terorisme. Beberapa perubahan kebijakan yang dilakukan ialah: yang pertama, ada penguatan hukum. Pemerintah Indonesia memperkuat hukuman bagi teroris dan pelaku serangan bom. Undang-undang terorisme diperkuat untuk memberikan sanksi yang lebih berat terhadap para pelaku terorisme. Tujuannya ialah untuk memberikan efek jera kepada mereka yang terlibat dalam kegiatan terorisme. Yang kedua, pencegahan dan penindakan. Pemerintah meningkatkan upaya pencegahan terorisme dengan meningkatkan kerjasama antara aparat keamanan dan intelijen. Langkah-langkah penindakan terhadap jaringan teroris juga diperkuat untuk menghentikan aksi terorisme sebelum mereka dapat melancarkannya. Yang ketiga, kerjasama internasional. Pemerintah Indonesia meningkatkan kerjasama internasional dalam upaya mencegah serangan terorisme di masa yang akan datang. Yang keempat, ada deradikalisasi. Pemerintah juga melibatkan program deradikalisasi yang bertujuan untuk mengubah pandangan ekstremisme dan mengintegrasikan kembali para mantan anggota teroris ke dalam masyarakat. Program ini mencakup pendekatan rehabilitasi, pendidikan, dan bimbingan yang bertujuan untuk mengurangi potensi radikalisasi dan mencegah terjadinya serangan terorisme di masa yang akan datang. Perubahan kebijakan pemerintah ini menunjukkan tekad yang kuat untuk melawan terorisme dan melindungi keamanan serta stabilitas di negara Indonesia. Dengan mengintensifkan langkah-langkah pencegahan, penindakan, dan kerjasama internasional, pemerintah berupaya untuk mencegah serangan terorisme di masa yang akan datang dan menjaga keamanan warga negara Indonesia. Serangkaian serangan bom Surabaya pada tahun 2018 ini mengejutkan masyarakat Indonesia dan menjadi pengingat dan ancaman terorisme yang perlu diatasi dengan serius. Pemerintah dan masyarakat kerjasama untuk mencegah terjadinya serangan serupa di masa mendatang dan memperkuat keamanan negara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan pemaparan materi di atas yakni tindak pidana terorisme jelas merupakan kejahatan teroris. Tapi tidak berarti sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku bersifat tidak bermartabat. Sanksi pada hakikatnya merupakan elemen yang penting dalam penegakan hukum pidana sebagai salah satu sarana di dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Sanksi yang pada hakikatnya demikian harus diimplementasikan secara proporsional terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Namun, kemudian masalah yang muncul adalah tindak pidana terorisme berdasarkan perbuatan, dampak, dan niat banyak yang merugikan masyarakat dan membawa kepada hal-hal kerugian yang besar. Hal ini kemudian membawa pada ranah kesalahpahaman pengimplementasian sanksi yang tepat terhadap pelaku tindak pidana terorisme, di mana karena dampak yang ditimbulkan sangat besar di tengah-tengah dan merugikan masyarakat, maka terkesan sewenang-wenangnya yang dijatuhkan yaitu tidak lagi memandang martabat pelaku terorisme. Kesimpulan, bom yang terjadi di gereja Surabaya diakibatkan oleh teroris di mana pelaku tersebut merupakan satu keluarga. Bom meledakkan di tiga gereja, kantor polisi, dan rumah susun di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur dalam rentang waktu yang berdekatan. Bom di gereja diledakkan oleh satu keluarga. Yang pertama ada suami yang bernama Dita, 48 tahun, dan istri bernama Puji Puswati, 43 tahun, dan anak-anaknya dengan inisial Pamela Rizkita, 9 tahun, Fadila Sari, 12 tahun, Firman Alim, 16 tahun, dan Yusuf Fadli, 18 tahun ikut meledakkan diri. Bila ditotal, bom keluarga Dita itu menewaskan 18 orang, terdiri dari 6 pelaku dan 12 masyarakat. Pada 1 Juni 2018, satu orang yang menderita luka bakar sebanyak 90% akibat bom gereja Pantekosta meninggal dunia. Sisanya meninggal dunia, dan pelaku teror di Surabaya dan orang-orang yang ditangkap di Sidoarjo terkait JAD atau Jamaah Ansarud Daulah. JAD disebutkan merupakan pendukung dari ISIS di Indonesia. Nah, selanjutnya ialah kebutuhan teroris. Mereka menyebut dirinya ialah seorang mujahid atau pejuang yang membela Islam dan berkeinginan untuk membentuk sebuah negara atas dasar hukum Islam, yakni Khilafah Islamiyah, dengan menghilangkan semua kaum kafir yang mereka anggap halal darahnya. Nah, di sini sasarannya ialah kaum gereja, yakni kaum Kristen dan Katolik, dengan cara pengeboman di beberapa tempat tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu kebutuhan kaum non-Islam, khususnya mereka yang beribadah di gereja. Yang pertama, terciptanya negara Indonesia yang pluralisme, di mana dengan terciptanya negara yang pluralisme yaitu bertujuan untuk menghormati sebuah perbedaan. Nah, dengan adanya saling menghormati perbedaan, maka dengan itu muncul sikap menghormati keyakinan agama lain, sehingga terciptanya perdamaian abadi dan saling menghormati antar umat beragama, bangsa, dan antar manusia. Yang kedua, kebebasan beragama semakin dicanangkan. Yang terakhir, setiap warga Indonesia memiliki HAM atau hak asasi manusia yang sama, karena pada dasarnya hak asasi manusia merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia di bumi, serta menghormati hak-hak setiap orang. Selanjutnya adalah mengenai kekhawatiran teroris terhadap negara Indonesia, bahwa negara Indonesia adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika, di mana beragam agama, budaya,
dan beragam adat istiadat terdapat di negara Indonesia. Sehingga teroris yang berkeinginan untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara Islam seutuhnya atau Islam murni itu sangat sulit untuk dicapai. Sehingga terorisme khawatir jika negara Indonesia ini menjadi negara yang jauh akan ajaran Quran dan hadis sesuai dengan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Itu yang menjadi salah satu kekhawatiran teroris terhadap negara Indonesia ini. Sehingga bagaimanapun caranya teroris akan memulihkan atau memperbaiki sistem pemerintahan di Indonesia ini untuk menjadi negara Islam seutuhnya. Selanjutnya, kekhawatiran masyarakat non-Islam, khususnya mereka yang beribadah di gereja. Adanya peristiwa bom bunuh diri di gereja jelas memunculkan rasa tidak aman dan nyaman kepada mereka yang mayoritasnya bukan beragama Islam. Mereka merasa harga dirinya direndahkan. Akhirnya muncullah kebencian terhadap kaum Islam, sehingga mengakibatkan konflik yang berkepanjangan. Masyarakat di Surabaya, khususnya jemaat gereja, akan merasa tidak nyaman karena takutnya peristiwa tersebut akan terulang lagi. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.